Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama teknisi HP pemula. Untuk pada kesempatan kali ini kita dapat servisan Samsung A50 yang dalam kondisinya restart logo seperti ini ya. Memang untuk handphone Samsung seperti A50, A51 ataupun A50s itu sudah sangat banyak sekali yang mengalami hal serupa ya. Biasanya dia hanya logo cas ataupun restart logo ya. Itu disebabkan karena IC RAM yang bermasalah atau ya sudah lemah ya. Oke, langsung kita bongkar saja ya. Dan seperti biasa untuk videonya akan saya percepat ya. Karena untuk proses pengerjaannya ini lumayan sangat lama ya. Terutama di bagian cetak pasang dan pada saat pencongkelan ya. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama karena jalurnya lumayan sangat kecil sekali di bagian IC CPU-nya ya. Oke, kita langsung bongkar dan kita cobakan melihat untuk kondisi CPU-nya. Ya, ternyata memang sudah pernah dipanasin ya untuk bagian IC RAM-nya. Sebenarnya dipanasin juga bisa ya, tapi tidak akan bertahan lama ya. Mungkin akan hitungan hari mati kembali ya jika dipanasin saja ya. Ini sebenarnya juga sudah dipanasin kata orangnya ya, dia sudah pernah dibawa ke counter dah. Dan feeling saya ini hanya dipanasin saja ya tanpa mencongkel IC CPU dan IC RAM-nya. Dan katanya memang hanya 1 sampai 2 hari kemudian mati kembali ya. Untuk pada saat ini kita akan coba mencongkel untuk di bagian IC RAM dan CPU-nya ya. Dan saya akan mencoba mencongkel dan mencetak kemudian memasangkan kembali ya. Jika tidak bisa saya akan mengganti IC RAM-nya ya. Untuk IC RAM seperti ini biasanya belum ada yang baru ya. Kita biasanya ganti dengan copotan juga ya. Dan sudah banyak yang jual ya. Oke, langkah utama seperti ini kita bersihkan di bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ya. Untuk videonya mungkin saya percepat seperti ini ya lur, dan saya akan perlambat di bagian inti saja ya. Kita jangan lupa untuk seperti biasa mengingat-ingat di bagian kapasitor di sekeliling IC CPU-nya. Karena pada saat kita mencongkel mungkin di bagian kapasitor seperti ini banyak yang cabut ataupun banyak yang bergeser ya. Jadi kita wajib mengingat-ingat ya. Ataupun kita saran saya di foto terlebih dahulu juga bisa ya jika tidak ada persamaan mesinnya ya. Biar nantinya pada saat kita kembalikan tidak bingung ya. Kita copot di bagian kapasitor sebelah sini ya, karena kita akan melakukan proses pencongkelannya di bagian sebelah kanan ya. Oke, kita lanjut seperti biasa kita panasin seperti ini ya. Jangan lupa blowernya digoyang-goyangkan ya. Untuk panas saya memakai 3,2 ya, dan anginnya 2 ya. Kita congkel pelan-pelan saja ya, seperti di bagian sebelah kanan, tengah ataupun pinggirnya ya. Jika teman-teman ingin bongkar pasang atau melakukan pencongkelan IC CPU seperti ini, saran saya wajib menggunakan mikroskop. Karena sudah pasti jalurnya akan rontok pada saat kita mencongkelnya ya. Jadi saran saya gunakanlah mikroskop. Jika tidak menggunakan kurang begitu jelas untuk melihat jalur di mana jalur inti
ataupun jalur ground yang rontok ya, karena sudah dipastikan jalur akan rontok jika kita mencongkel IC yang dilem seperti ini ya. Ya, untuk IC RAM-nya sudah kita congkel, karena yang pertama kita congkel di bagian IC RAM-nya ya. Dan untuk yang kedua kita congkel untuk di bagian IC CPU-nya ya. Oke, kita kasih flux dan kita seperti tadi ya, kita congkel saja. Untuk CPU A50 ini dia menggunakan lem putih, jadi sudah dipastikan jalurnya ada yang rontok, itu sudah pasti ya lur. Maka jika kita melihatnya karena jalurnya sangat kecil-kecil sekali ya, sehingga kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya ya, karena sudah dipastikan jalurnya ada yang rontok pada saat kita mencongkelnya. Oke, kita panaskan bergoyang-goyang seperti ini ya, dan kita congkel di bagian samping, tengah, dan pinggir seperti ini ya. Untuk pencongkelan jangan dipaksa ya. Jika merasa sudah enteng, kita sedikit demi sedikit ya sampai enteng pada saat kita mencongkel ya, sehingga tidak terjadinya putus jalur di bagian jalur inti ya. Untuk yang jalur inti, jika ada yang putus kita wajib menjempernya ya lur, karena jika tidak kita jemper maka percuma saja dipasang kembali, dia tidak akan hidup ya. Oke, sudah lumayan terangkat demi sedikit ya. Untuk pemanasan memang lumayan rada lama ya, jadi saya tadi percepat untuk memangkas waktu ya. Kita ambil langkah-langkah terpentingnya saja ya. Ini sudah kita sudah sedikit lagi kita congkel ya, seperti ini ya bagian di segala penjuru ya. Untuk bagian sini memang diperlukan skill individu ya lur, karena resikonya sangat fatal ya jika terjadinya putus jalur yang kebanyakan ya. Jika putus 1, 2, 3 masih bisa ya dimaklumi, ataupun masih kita akalin dengan penjemperan ya. Tetapi jika putusnya lumayan banyak ya resikonya wassalam ya untuk handphonenya ya. Jadi resikonya sangat luar biasa ya. Untuk itu kita diperlukan memang skill individu yang mumpuni ya. Jika dan perhitungan yang matang antara panas blower dan angin ya. Oke, kita sudah songkel di bagian CPU-nya ya. Mungkin untuk pembersihannya akan saya skip ya atau percepat, karena untuk seperti biasa menyingkat waktu takutnya kelamaan ya. Jadi saya pembersihannya saya percepat saja, dan mungkin akan saya tayangkan di bagian cetak ulangnya ya. Ini untuk bagian CPU dan IC RAM-nya ya. Dan kita sudah bersihkan dua-duanya nih IC-nya, dan kita akan mencetak ulang kembali ya. Oke, kita akan cetak di bagian IC CPU terlebih dahulu ya. Seperti ini ya caranya. Kita langkah pertama kita ratakan di bagian IC CPU bagian atas ya, yaitu bagian IC RAM-nya. Karena untuk bagian ini dia biasanya posisinya rada dalam ya, jadi kalau kita nggak diratakan seperti ini, pada saat kita mengganti IC RAM dia tidak akan nempel ya. Jadi kita wajib menambahkan timah seperti ini ya.
Ya, kita kasih timah cair secara merata seperti ini dan kita bersihkan ya dengan tisu ataupun lap anti gores, biar nanti pada saat kita blower dia tidak membleber kemana-mana ya. Ini tujuannya supaya tidak membleber ya. Oke, kita langsung lanjut blower jika sudah bersih seperti ini ya. Kita ratakan terlebih dahulu di bagian atas IC CPU-nya. Oke, sudah merata ya. Kita lanjut cetak di bagian CPU terlebih dahulu ya. Oke, lanjut kita cetak di bagian kaki CPU ya. Untuk cetak CPU Samsung A50 ini saya rasa sangat mudah ya, karena dia posisi kakinya penuh, jadi dicetak itu jarang gagal ya, karena dia kakinya full penuh ya seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali pada saat pencetakan ya. Caranya seperti biasa, kita tinggal taruh di atas tisu dan kita taruh timah cair di atasnya ya. Yang penting posisinya pas dengan kaki-kaki yang ada di CPU. Oke, setelah cukup rata kita bersihkan lagi dengan tisu supaya dia tidak membleber di atas cetakannya ya. Jika membleber nanti kita susah pada saat pelepasan IC CPU-nya ya. Oke, lanjut blower seperti biasa. Ini buat yang teman-teman yang baru main IC ya, barangkali belum tahu cara baik congkel ataupun cetak ulang kaki IC CPU ya, supaya ada gambaran ya lur. Ya, kita sudah panasan dengan blower. Tunggu sebentar ya sebelum kita cabut. Oke ya, kita ratakan untuk di bagian kakinya supaya hasilnya lebih maksimal ya. Oke, lanjut kita di bagian terakhir saya cetak di bagian IC RAM ya. Kita juga wajib mencetaknya supaya nanti kita bisa pasang ya. Jika dipasang IC RAM bawaannya tetap sama, kita wajib mengganti IC RAM-nya ya lur. Tetapi menurut pengalaman saya ini cara yang paling efektif ya, dan lumayan awet. Itu menurut uji coba saya. Jadi untuk uji coba saya ini yang cara yang paling efektif ya, yaitu daripada kita panasin dia hidupnya cuma hitungan hari ya, dia akan mati kembali ya. Jika dengan cara seperti ini dia akan lumayan awet ya. Oke, kita cetak seperti tadi di bagian IC RAM-nya ya. Untuk IC RAM juga menurut saya gampang karena dia tidak banyak kaki-kakinya ya.
Oke, setelah rata kita bersihkan untuk bekas timahnya ya. Oke, lanjut blower jika sudah bersih ya. Dan jangan lupa kita tekan ya dengan pincet seperti ini dan kita lanjut blower. Oke, kita tunggu sebentar, nunggu kering ya sedikit. Oke, kita lepas dan kita ratakan seperti tadi dengan memblower ulang supaya kakinya lebih maksimal ya. Untuk selanjutnya kita pasang, ini sudah kita cetak dua-duanya IC CPU dan IC RAM-nya ya. Ini sudah kita bersihkan ya lur, lihat ya jalurnya ada yang rontok. Tapi setelah kita lihat dengan mikroskop untuk jalur intinya tidak ada yang masalah. Dan yang penting kita jangan lupa ya untuk titiknya di bagian IC CPU dan IC RAM-nya ya, yaitu harus titiknya sejajar dengan IC CPU ya. Nih ya, kita jalurnya ada yang seperti teman-teman lihat ada yang pada putus, tetapi ini jalur tidak masalah karena ini jalur ground, jadi kita tidak wajib menjumper ya. Alhamdulillah untuk pada saat ini saya hanya menjumper beberapa aja, tidak banyak untuk jalur intinya ya. Jika jalur inti tidak kita jumper maka handphone tidak akan hidup ya lur, kita wajib menjumpernya ya. Untuk menjumper saya menggunakan mikroskop ya lur. Tadi kita sudah jumper ya, berhubung mikroskop saya tidak dilengkapi kamera jadi saya tidak tayangkan. Oke, kita lanjut blower, kita percepat saja. Untuk proses pemasangan seperti biasalah, kita tinggal pasang-pasang seperti ini. Oke, yang penting lurus dan pas dengan kaki-kaki baik CPU ataupun kaki-kaki RAM-nya ya. Yang penting lurus ya. Untuk cara ini jika mengganti IC RAM-nya saja data tidak akan hilang ya lur. Dia biasanya masih utuh ya, karena kita tidak mengganti IC CPU-nya ya. Kita hanya mengganti IC RAM ya, ataupun kita hanya mencetak ulang saja ya. Itu untuk data-datanya masih aman, karena kita tidak mengobrak-abrik di bagian CPU dan bagian IC MMC ya. Ini udah kita dinginkan beberapa menit dan sudah dingin ya lur. Dan kita coba akan mengecek di bagian tegangannya ya, apakah sudah normal atau belum. Oke, kita ambil power supply dulu. Dia apakah sudah normal ya atau belum. Untuk melakukan proses ini lumayan lama ya lur, terutama di bagian memang pengecekan jalur-jalurnya ya. Karena lumayan sangat kecil-kecil, jadi lumayan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, yaitu berjam-jam lah. Oke, sudah aman kayaknya untuk di bagian tegangannya ya. Kita coba mengetes di mesinnya apakah akan ada tanda kehidupan ya. Insya Allah sih pasti hidup nih ya lur, karena tegangannya sudah normal ya. Itu feeling saya udah pasti hidup karena tegangannya sudah naik.
Oke, kita coba colok cas karena baterainya sudah habis, mungkin karena sudah lama seperti ini. Ya sudah oke ya, alhamdulillah sudah bisa hidup. Dan kita akan coba hidupkan ya. Untuk file datanya dia masih utuh dan tidak akan hilang ya lur, karena kita hanya mengganti di bagian RAM-nya saja ya, ataupun kita hanya mencetak ulang bagian RAM. Itu tidak akan mempengaruhi file-file yang ada di handphone ya. Oke, sudah menyala ya. Ini cara yang paling efektif ya lur, dan cara obat yang paling jitu ya untuk penanganan handphone A50 ataupun A50s yang biasanya hanya logo petir ataupun hang logo ya, dan ataupun restart logo ya. Ya sudah hidup, ternyata dikunci ya lur. Ya, cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk bagi teman-teman sesama teknisi pemula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.